Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Shalomita Hukom. Saya dari Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Teman-teman, di saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Di sini sudah tertera gambar dan teman-teman akan membedakan bagaimana bagian-bagian dan organ-organ pada sistem pernapasan manusia itu sendiri. Definisi anatomi sistem fisiologi pernapasan adalah proses perpuluhan gas dalam tubuh dan digunakan untuk menghasilkan energi. Proses pernapasan dalam tubuh kita terbagi menjadi 3 bagiannya teman-teman, yaitu pernapasan eksternal, yaitu pernapasan luar. Kedua, pernapasan internal atau pernapasan dalam, dan yang ketiga pernapasan seluler atau pernapasan sel. Kita masuk pada jenis-jenis pernapasan, ada 4 bagian teman-teman. Yang pertama, pernapasan internal. Pernapasan internal ini adalah pertukaran udara antara sel darah merah di dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Jadi teman-teman, pernapasan ini terjadi di lokasi yang jauh lebih dalam dari dibanding pernapasan eksternal. Dan yang kedua, pernapasan eksternal. Pernapasan eksternal yaitu pernapasan yang terjadi di dalam paru-paru. Lebih tepatnya, pernapasan eksternal terjadi di permukaan alveolus yang ada di dalam paru-paru. Pernapasan eksternal ini juga merupakan pertukaran udara antara udara dalam alveolus menyandara dalam kapiler. Kemudian, apa saja anatomi sistem pernapasan, teman-teman? Nah, di sini secara anatomi sistem pernapasan terdiri atas saluran nafas, paru-paru, pleura, rongga dada, dan otot-otot pernapasan. Yang pertama, saluran nafas, yaitu saluran nafas bagian atas. Kita bisa lihat pada bagian hidung, yaitu eksternal menonjol dari wajah dan disangga oleh tulang hidung. Kemudian, kita masuk pada fungsi sistem pernapasan manusia. Yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Teman-teman, pada paru-paru udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya akan bergerak melalui faring, laring, dan trakea, lalu menuju ke paru-paru. Selanjutnya udara akan dihembuskan keluar dan mengalir melalui jalur yang sama. Yang kedua yaitu pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Di dalam paru-paru teman-teman akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveoli. Oksigen yang dihirup akan mengikat molekul hemoglobin dalam sel darah merah dan dipompa melalui aliran darah. Yang ketiga, mencium bau. Teman-teman, proses penciuman dimulai dengan serat penciuman yang melapisi rongga hidung. Saat udara memasuki rongga hidung, bahan-bahan kimia di udara akan mengaktifkan reseptor saraf. Selanjutnya, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh, yaitu aliran darah akan menghasilkan oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Pada proses ini teman-teman, sel darah merah akan membawa oksigen yang diserap dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan yang berikut, menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara teman-teman akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur di saluran pernapasan bagian atas. Selama bernapas, udara akan mengalir dari paru-paru ke kotak suara. Getaran yang besar pada pita suara akan menghasilkan suara bernada tinggi, sedangkan getaran yang kecil akan membuat suara bernada rendah. Teman-teman, di sini juga saya sudah lampirkan gambar untuk kita dapat mengetahui bagaimana rongga-rongga dan bagian-bagian dalam sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu rongga hidung. Teman-teman, rongga hidung ini berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung melalui tenggorokan. Tenggorokan ini melalui 2 cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk dapat menghasilkan suara teman-teman.
Kemudian trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terikat ke bagian leher sampai ke rongga dada. Selanjutnya laring atau pangkal tenggorokan. Teman-teman, pangkal tenggorokan ini adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Kemudian bronkus atau cabang batang tenggorokan, teman-teman. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan keluar udara yang masuk dan keluar dari dalam menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Dan yang terakhir, teman-teman, pulma atau paru-paru. Paru-paru berbeda, berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk yang bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian ya teman-teman, yaitu bagian kanan dan yang kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Kemudian kita masuk dalam proses pernapasan manusia, yaitu pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, teman-teman, otot yang berperan adalah otot-otot sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi 2, yaitu tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk di luar memiliki peran yang mengangkat tulang-tulang rusuk. Sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menapaskan menggunakan diafragma dan otot di rongga perut. Teman-teman, otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi, teman-teman, pernapasan perut ini terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dalam perut menjadi kontraksi. Kemudian teman-teman, kita masuk pada cara menjaga kesehatan yang baik dan benar ya teman-teman. Sebagai manusia yang ingin sehat, sepanjang umurnya tentunya harus tetap menjaga kesehatan organ-organ tubuhnya. Begitu juga pada organ-organ pernapasan. Dan di sini ada beberapa poin yang untuk cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama yaitu hindari merokok. Yang kedua, berolahraga. Dan yang ketiga, hindari paparan polusi. Dan yang terakhir, teman-teman, menghindari infeksi. Teman-teman, sekian hasil presentasi saya tentang sistem pernapasan manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.